Oke, siap. Nah, teman-teman install dulu Dev C++-nya. Nanti setelah terinstall, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman itu belum ada file workspace-nya, silakan teman-teman klik file, lalu klik new. Nah, di sini ada source file dan project. Nah, kalau project nanti teman-teman akan membuat project itu kan lebih kompleks ya. Tidak hanya satu source file. Makanya nanti ketika teman-teman pilih project, ini ada file ekstensinya, ekstensi projectnya. Tapi kita cukup satu file aja untuk sekarang. Klik new file. Atau kalau teman-teman pakai kombinasi itu, pakai ctrl-n. Nah, gitu. Untuk close, ya misalkan nggak jadi nih pakai file ini, pakai ctrl-w gitu. Kalau enggak, kalau di sini ya tinggal close aja. Nah, di sini ada w sama n gitu. Nah, itu untuk membuat file. Lalu ketika teman-teman sudah membuat file seperti ini, mana ya? Nah, ini yang saya tampilkan ini teman-teman juga harus mengerjakan ya apa yang saya ketik begitu. Karena nanti ini termasuk ke dalam kegiatan praktikum yang nilainya 50% ini. Nah, tugasnya, sebentar. Posisi saya sedang mati listrik dan laptop saya mati. Sekarang saya login oleh HPK bagaimana selanjutnya? Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk kegiatan praktikumnya dikumpulkan saja ketika listriknya sudah menyala ya. Atau Tiara boleh chat aspraknya saja. Begitu. Jadi untuk sekarang silakan menyimak dan mengerjakan bagi teman-teman yang membuka laptop. Nah, oke tadi sampai mana? Nah ini, jadi silakan teman-teman ini ya untuk mengikuti praktikum dan nanti ini dikumpulkan. Nah di sini ya selesaikanlah langkah praktikum 1 sampai 4. Nah di sini 1 sampai dengan yang keempat. Nanti akan berurutan gitu ya saya jelaskannya. Dan wajib teman-teman mengikuti dan di screenshot begitu. Bentar, saya upload. Saya upload tugasnya. Ini aja ditulis nih. Salam Assalamualaikum
Lalu teman-teman sudah ada modulnya ya? Sudah Bang, sudah ada Bang. Oke. Nah silakan teman-teman ketik source code-nya. Diketik aja dulu, jangan diapa-apain. Jangan dulu di save ataupun di chat apa-apa. Ketik aja semuanya dulu. Nanti kita bedah bareng-bareng. Oke, teman-teman, ini sudah diketik ya semuanya. Jadi selanjutnya kita save codingan kita, bisa di Ctrl S gitu, Ctrl S, nanti akan muncul kotak seperti ini untuk memilih tempatnya, atau teman-teman juga pilih ke file lalu save gitu, sama saja. Nah di sini silakan bebas teman-teman disimpan di mana saja, tapi di sini saya sebagai contoh di folder ini ya. Lalu untuk file name-nya kasih nama hello.cpp. Nah, CPP ini adalah extension file untuk C++ gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak ya. Ada .h, .c, dan lain sebagainya. Tapi karena kita codingannya C++, kita pakai .cpp. Lalu klik save aja. Tapi karena di sini sudah ya, jadi nggak perlu. Tapi untuk urutannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, apakah sudah selesai semuanya untuk di save? Sudah Kak. Sudah, oke. Nah, ini bentar, Mami. Nah, setelah kita lakukan penulisan, kita kompilasi kode program tersebut. Nah, ini perlu dijelaskan juga ya teman-teman. Jadi untuk sebentar. Ya, untuk pada aplikasi ini kita kan menggunakan yang namanya Dev C++. Nah, Dev C++ ini adalah salah satu IDE ya, integrated apa namanya? Integrated Development Environment. Nah, jadi di dalam ini sudah terdapat gitu ya komponen-komponen yang digunakan untuk membuat sebuah program gitu. Mulai dari text editornya, compilernya, project buildernya, kemudian ada debugger juga dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam penggunaannya itu ketika kita hendak membuat program itu wajib ada yang namanya text editor dan compiler. Jadi
text editor itu apa, compiler itu apa. Jadi gini, text editor adalah tempat kita untuk menuliskan kode program ya, source file ataupun source code-nya. Nah ini yang dinamakan text editor. Teman-teman mungkin sudah mengenal seperti Notepad gitu ya, Notepad++ ataupun Visual Studio Code ataupun Sublime Text. Nah itu text editor gitu. Nah tapi itu kan hanya untuk teks aja gitu, mengetik teks kan. Sedangkan komputer itu nggak mengerti bahasa Inggris gitu, nggak mengerti codingan. Yang dia tahu itu yang namanya bahasa mesin. Nah kalau semester 1 ini ada DSK ya teman-teman. Ada. Ada Kak. Nah, Ada, Kak. DSK itu kan salah satunya kalian belajar bahasa mesin ya, bahasa assembly. Udah tahu belum? Nah, nanti itu ada ya praktikumnya DSK. Nah, itu adalah bahasa mesin. Dan itu yang dimengerti oleh komputer ataupun PC ataupun HP, mungkin seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menerjemahkan kode-kode ini, ya, source code ini ke dalam bahasa mesin. Nah, itulah gunanya compiler. Dan di Dev C++ ini, kita nggak perlu nge-install compilernya secara manual gitu, tapi dia udah satu bundle, satu paket gitu. Jadi ketika kita pakai ini, sudah ada text editor dan compilernya. Selain Dev C++, teman-teman juga bisa pakai VS Code gitu ya, bisa juga di situ, ataupun kode blocks, nah itu bisa juga. Tapi kita pakai Dev C++. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, silahkan. Tapi untuk kegiatan praktikum ini, agar kita sama semua gitu, kita pakainya Dev C++. Nah, gitu teman-teman. Jadi setelah kita save, ini nggak bisa langsung dipakai gitu ya. Kita harus yang namanya di compile. Nah, cara compilernya atau compile ini ada di barisan atas ini ya, karena di ada file, edit, dan lain sebagainya. Nah, ada di execute, di sini ada compile, run, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini, misalkan compile gitu. Klik compile, nah akan memproses nih, ini kan nggak bisa diklik. Nih, lihat di sini, processing C++ source file. Nah, setelah selesai mengcompile, di sini ada keterangannya nih. Compilation results, errornya 0, warningsnya 0, dan lain sebagainya. Nah, berarti ini tidak ada kesalahan di situ. Setelah tidak ada kesalahan, baru kita bisa running programnya. Contoh di sini kan sudah di-compile. Nah, kita langsung running aja di sini. Run gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Hello Budi. Oke. Nah, itu compiler dan running program. Sekarang kalau kita nggak mengcompile gimana gitu kan? Contoh deh, misalkan hello world gitu. Terus kita save. Nah, berarti ini kan udah di-save. Terus kita langsung running gitu. Masih hello Budi. Karena itu dia, yang komputer kita baca ini adalah program yang hasil dari compilernya. Hello Budi. Nah, kalau kita ingin menampilkan yang hello world, kita harus compile dulu di sini. Compile lagi. Setelah ini selesai, baru kita running. Nah, gitu. Sebagai contoh lagi gini. Akan kita buka ya. Nah, di sini biar kelihatan. Misalkan ini ganti nama deh, hello gitu. Nah, lihat setelah compile ini apa yang terjadi di file yang sebenarnya. Ini kan hello.cpp itu yang atas ya teman-teman. Hello.cpp. Nah, kalau kita misalkan di sini hello ddp save, lalu kita compile di sini. Nah, dia akan membuat file baru nih, otomatis. Hello. Nah, ini kan yang lama. Nah, ini yang baru ini. Nah,
Kita juga bisa loh, runningnya kan kita kalau pakai Dev C++, kita klik di sini, run gitu ya, akan muncul begini. Kita juga bisa ngebuka filenya di sini secara langsung, di file local disknya. Kita double klik aja, ini, open gitu. Nah, itu kan hanya singkat ya, kayak nge-flash gitu ya teman-teman. Nah itu kenapa? Karena ya di source code-nya seperti itu. Kalau kita mau nggak langsung hilang, kita ketikkan lagi di sini chain.get gitu. Nah, di sini ya. Oke, jangan lupa titik komanya. Lalu kita save, kita compile lagi. Nah, lalu kita buka di sini, enter aja. Nah, di sini hello ddp gitu. Nah, ini nggak akan langsung hilang kecuali kita enter dulu gitu, nah langsung hilang. Gitu, itu untuk compile dan runningnya. Paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, mantap lah. Ini slotnya paham semua ya. Masya Allah. Oke, nah itu ya. Jadi execute run, udah. Nah ini shortcut-nya. Eh, jadi teman-teman, jika teman-teman terlalu ribet ya kalau kita klik-klik gini, ada shortcut-nya juga. Coba diarahin mouse-nya, kursornya. Nah, ketika kita hover seperti ini, ada muncul tulisan ya, compile itu pakai F9, run itu F10, compile and run itu F11. Jadi, untuk yang compile and run ini, kita nggak perlu ngeklik satu-satu, tapi langsung aja klik ini langsung running gitu. Akan gini, Amazon gitu ya, save, lalu kita klik ini, F11, klik. Nah, dia secara otomatis compile and run-nya secara berbarengan gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk shortcut-nya. Nah, ini juga new file, lalu stop execution, dan lain sebagainya. Ini icon-iconnya di atas ini. Oke, itu teman-teman. Langsung kita bedah aja ya dari atas ya. Mungkin teman-teman kan bertanya, ini maksudnya include itu apa, using namespace itu apa, int main itu apa, dan lain sebagainya. Oke. Azan dulu ya teman-teman.
Oke, teman-teman, kita break sholat zuhur dulu ya. 15 menit cukup nggak, teman-teman? Halo? Ya bang, cukup bang. Oke, kita break sholat dulu 15 menit. Nanti berarti jam 11.50 ya. 11.50 kita mulai lagi. Oke bang. Oke, Kak. Oke. Siap, Kak.
Oke, teman-teman udah selesai sholat semua ya? Kak, Ya, untuk tugas pertemuan satu itu eh, dikumpulin screenshotnya ya, screenshot hasilnya. iya. Jadi untuk yang tugas praktikum itu, nah yang mana ya? Yang langkah 1 sampai 4, 5 sampai 8 itu Kak. Iya, itu teman-teman dikerjakan. Ini kan ada beberapa langkah ya. Nah, itu di screenshot dan dibuat dalam bentuk PDF gitu. Dan screenshotnya teman-teman full layar ya, jangan ada yang dipotong-potong gitu. Contohnya kayak gini, misalkan, nah dibuat file PDF gini, yang kegiatannya nanti teman-teman masukin screenshotnya, beri keterangan gitu yang perlu diberi keterangan dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu teman-teman untuk pengerjaan kegiatan dan post-testnya nanti. Oke, itu siapa tadi? Dani ya? Deni ya? Iya Kak. Berarti tiap langkahnya di screenshot ya? Iya, betul. Tiap langkahnya. Oh iya Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, tadi sampai mana ya penjelasannya? Oh, ini kita belum masukkan nama dan NIM ya, teman-teman. Ini kalian sambil menuliskan programnya di text editor masing-masing. Oke, ini ada. Kak, aku terlanjur tulis tangan. Oh, ini yang pretest atau kegiatan, Ardani? Kalau pretest itu ditulis tangan, kalau kegiatan dan praktikum itu laporannya kan ada screenshot, jadi dibuat dalam bentuk PDF gitu. Oke. Masih ada waktu pengerjaan kegiatan ini sampai jam 2 ya, sampai praktikum berakhir gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi di sini kita masukkan nama dan NIM ya. Nama, ini kayak nama saya aja. Ini. Oke. Nah, di sini kalau kita compile, kita coba compile. Wah, ada error nih, banyak banget errornya. Nah, ini error karena instruksi atau teks yang kita masukkan ini tidak sesuai dengan peraturannya gitu. Di sini kan codingan itu ada rule-nya gitu ya. Tidak bisa asal mengetikkan teks karena kan ini codingan nantinya harus dikompil dan dimengerti oleh mesin. Makanya ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, di sini kenapa ada error? Karena ya ini tidak sesuai aturannya gitu. Caranya kalau kita ingin mengetikkan sembarangan teks, ya ini kita sebut sembarang teks ya, karena kan ini di luar script gitu. Kita pakai yang namanya komentar gitu. Kemudian bisa pakai slash 2 kali. Nah, jadi warna biru kayak gini kan teman-teman. Slash 2 kali gitu. Nah, ini otomatis dia akan jadi komen. Dan ketika kita compile, nah tidak ada error. Dan ketika kita running, ya dia running aja gitu. Dia nggak akan menampilkan nama dan NIM di atas. Gitu teman-teman. Ada shortcut-nya juga kalau teman-teman misalkan ada banyak teks gitu ya, bla 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 bla. Kan nggak mungkin ya kalau kita satu-satu kayak gini kan kayak nggak ada kerjaan banget gitu ya.
Nah, ada cara cepatnya teman-teman. Kalian blok aja semuanya. Nah, lalu tekan Ctrl/. Nah, udah jadi. Ya, shortcutnya itu Ctrl tambah slash. Nah, ini untuk cara cepatnya. Ada lagi caranya shortcut gitu ya untuk teman-teman memberikan komentar. Misalkan ini semuanya mau kita buat komen gitu. Nah, kita klik aja gini, ketik slash bintang, lalu di akhirnya juga kasih bintang slash. Nah, gitu. Dia kalau di akhirnya nggak ada, ya udah semuanya dianggap sebagai komentar gitu. Dan tidak akan ada yang bisa dieksekusi. Gitu teman-teman untuk pembuatan komen. Jadi silakan di text editornya teman-teman masukkan nama dan NIM-nya. Oke, lanjut lagi. Shortcut. Oh ya, tadi belum jelasin. Oke, dari yang pertama ya, ini dari baris keempat. Include IOStream. Nah, ini maksudnya apa sih gitu kan? Nah, teman-teman, jadi include ini adalah instruksi ya. Include kan bahasa Indonesianya apa include? Memasukkan gitu ya, kayak memasukkan atau perintah untuk memberikan, ya masukkan gitu, include. Kayak kita beli es gitu ya, ataupun kirim barang gitu. Include free ongkir. Jadi kita perintah untuk memasukkan sesuatu gitu. Sesuatunya itu apa? Nah, sesuatu ini itu adalah IOStream gitu. Nah, IOStream itu apa? Dia adalah salah satu ya library gitu, salah satu library yang ada di C++. Nah, ini nggak hanya IOStream teman-teman. Nanti teman-teman bakal sering gitu ya menemukan include lain. Misalkan gini, itu kan include IOStream. Nah, terus di sini include IOManip, include Conio misalkan ya. Conio.h, ya itu banyak lah. Ada lagi math.h gitu. Nah, ini setiap library ini punya fungsi dan kegunaannya masing-masing. Untuk detailnya di pertemuan selanjutnya akan dibahas dari masing-masing fungsi ini. Nah, ya teman-teman, makanya nanti kalau teman-teman nemu gitu kok ada banyak banget sih include-nya. Nah, itu menyesuaikan kebutuhan dari program yang kita pakai, yang akan kita buat. Itu untuk IOManip. IOStream ya, include IOStream. IOStream ini dari 3 kata ya, IO dan stream. IO itu input output, streamnya ya stream gitu. Next yaitu using namespace std. Nah, ini ini kita kesampingkan dulu. Misalkan kita kasih komen ya teman-teman, karena ini tambahan aja. Nah, kita fokus ke yang selanjutnya aja dulu. Ada int main, terus di sini ada apa sih ini? Tanda kurung ya. Nah, di sini teman-teman, int main itu adalah perintah untuk membuat atau kita membuat body programnya gitu. Jadi main ini namanya, int itu variabelnya gitu ya, tipenya apa. Lalu di sini kita bisa mengisikan sesuatu. Kalau teman-teman nanti di praktikum selanjutnya, ini dasar aja jadi kosong gitu. Tapi nanti kalau teman-teman udah terbiasa dengan program, nanti harus ada yang diisikan di sini gitu. Kan kalau kita jelasin semuanya bakal panjang ya, tapi kita jelaskan yang ada dulu gitu. Nah, lalu pakai kurung kurawal, ini pembuka dan ini penutupnya. Ini wajib juga ya teman-teman untuk membuat atau menyertakan tag pembuka dan penutupnya. Lalu setelah kita membuat kepala seperti ini, nah baru dah kita masukkan
program kita mau bikin apa gitu. Nah, di sini kita menambahkan cout, lalu ada simbol ini ya, kurang dari, lalu pakai ini tanda petik hello world gitu. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan see ya. See itu, cout itu console out gitu. Ini dari singkatan sih sebenarnya. Console out gitu. Jadi dia akan kayak print gitu ya, menampilkan di konsol. Nah, console out, outnya apa? Outnya adalah hello world gitu. Lalu ditambahkan di sini endline ya. Ini singkatan juga. Nah, gitu endline kalau fullnya, tapi penulisannya N0 gitu. Lalu diakhiri dengan simbol apa sih? Titik koma ya. Kalau bahasa kerennya itu semicolon. Nah, gitu. Nah, itu wajib ya kalau teman-teman nggak ada titik koma doang, udah bikin source code gitu ya, 1000 baris misalkan, nggak ada titik koma udah nggak jadi programnya gitu. Nah, lalu ini SYNGATE-nya tambahan aja, kita hapus ya. Kita komen aja nih. Nah, lalu ada return null. Nah, return null ini memang sudah paketannya seperti ya, kalau kita pakai int itu udah ada return-nya. Itu untuk mengembalikan nilai gitu. Nah, gitu teman-teman. Dan terakhir jangan lupa ditutup gitu. Kita coba ya, kita compile lagi nih. Nah, ini error teman-teman. Error karena cout ini bukan standar dari C++-nya. Kalau standar dari C++ itu kan gini. std, kalau teman-teman udah baca modul kayaknya ada deh di sini. Ya, itu ya std di sini, terus kita std, lalu cout lagi. Nah, udah awalannya kayak gini aja. Lalu kesananya sama gitu. Dunia gitu misalkan. Nah, di akhirnya juga kita tambahkan std lagi. Std and gitu. Nah, oke. Coba ya, apakah ini berjalan? Compile. Nah, ini ada error nih. Kenapa, teman-teman? Oh, oh ya. No. Oke. Coba lagi. Nah, hello dunia. Gitu. Nah, gitu ya. Kenapa kita pakai using namespace std? Nah, dia untuk mempersingkat gitu, biar kita nggak kebanyakan nulis std.2.2 gitu ya. Kalau kita pakai using namespace std, nah ini kita nggak perlu pakai yang titik 2 ini gitu. Kita nggak perlu pakai std. Nah, ini termasuk source code juga. Di jalan pintas ya teman-teman. Dalam dunia coding nanti teman-teman bisa mengulik sendiri ya bagaimana untuk mempermudah kita coding gitu. Bisa dengan menambahkan plugin ataupun yang lainnya. Nah, itu untuk kita bedah codingannya ya. Ini masih simple tapi lumayan harus jeli kita. Misalkan gini, kita lupa titik koma. Terus kita compile lagi. Nah, error kan? Nah, ini nih function main-nya expected before return. Nah, sebelum return ini ada apa? Ada endline. Nah, berarti di sini kesalahannya. Gitu. Jadi kalau kita error tuh jangan panik ya teman-teman. Kita baca errornya apa, baru kita cari di sini. Gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalian udah sampai mana ngetiknya? Kak, Kak, maaf bertanya Kak. ya, silakan. Kak, Siapa kalau namanya? Aris Kak, Aris Andi. Oke, Aris. Fungsi dari scene point get itu apa ya Kak? Scene get, oke. Oke, itu ya. Pertanyaannya scene.get itu apa gitu. Nah, jadi ini sebenarnya masuk ke dalam penjelasan IOStream-nya ini gitu. Jadi IOStream ini kan dipakai untuk input output ya, input output gitu. Nah, output adalah si outnya, dan untuk inputnya yaitu scene. Nah, ini untuk memberikan input. Nah, gitu. Lalu, nah itu untuk input output. Nah, scene get ini apa gitu kan? Nah, ini termasuk dot get ini termasuk ke dalam fungsi dari scene itu. Misalkan kita kasih titik, nah di sini ada banyak sekali fungsinya apa gitu kan. Nah, kita pilih get gitu. Coba scene titik. Nah, ini kan banyak ya. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Ya, ini. Ketika scene ini masuk ke dalam perintah input dan kita klik titik, nah di sini ada function-function lain. Terus kita pilih yang function get. Nah ini ya, ada string type get dan lain sebagainya. Nah, lalu kita misalkan gini deh, pilih yang mana aja lah bebas. Nah, ini kita bisa memasukkan sebuah kondisi, getnya ini get apa gitu, dan itu sesuai dengan kasusnya aja. Kalau teman-teman misalkan getnya ini kita memberikan inputan untuk apa. Nah, ini sebenarnya kompleks ya kalau kita membicarakan tentang ini, tapi sebagai singkatnya seperti itu. Jadi kita memberikan inputan gitu, memberikan perintah input untuk dimasukkan ke apa. Nah, karena ini kosong, berarti apa yang kita inputkan ini tidak menghasilkan ataupun tidak menyimpan apa-apa, melainkan hanya tampilan saja untuk di-input gitu. Misalkan gini, scene.get. Kita play, compile dulu, lalu running. Nah, di sini kan bisa perhatikan ya, ini jelas nggak sih? Oke, nah hello world, terus di sini ada garis bawahnya. Kita bisa mengetikkan sesuatu nih di sini. Nah, itu karena fungsi dari scene.get-nya. Kalau kita gini-gini, begitu kita enter, dia akan langsung return ke nolnya. Dia nggak menyimpan ataupun tidak mengeksekusi perintah lain gitu, karena tidak kita jelaskan gitu fungsi inputnya ini mau kemana gitu. Makanya dia langsung mengembalikan nilai nolnya. Kalau kita nggak pakai itu kan, kalau kita nggak pakai scene.get, nah dia langsung aja gitu. Kita nggak diberikan perintah untuk mengetikkan sesuatu gitu. Gitu, Aris. Teman-teman. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Kak, izin tanya Kak. Ya, namanya siapa? Salman Kak. Salman. Oke, Salman. Kenapa Salman?
Ini Kak, di bagian yang baris ke-10 nih, yang code ini kok error terus Kak ya? Kalau punya saya Kak, nggak tahu salahnya di mana Kak. Errornya gimana? Boleh di share screen aja kamu, Man? Oke Kak. Oke. Bagian sini ya Kak. Belum muncul share screen-nya. Di sini Kak salahnya Kak. Oke. Nah itu dia error karena using namespace-nya nggak aktif. Coba diaktifin using namespace-nya. Nah, coba compile lagi. Nggak bisa Kak. Nah, gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama Salman. Ya Kak. Mbak izin bertanya Kak. Ya, Dava, gimana Dava? Itu kan kalau dari programnya Kakak integer main dalam kurung ya. Nah, kalau saya nyoba main tanda kurung juga bisa tuh Kak. Bedanya apa Pak? Bedanya integer main sama main biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang mana ya? Nah, jadi pertanyaannya di sini kan deklarasinya itu ada int main gitu ya. Nah, kenapa kita pakai int main dan tadi Dava nyoba ternyata main aja itu bisa gitu. Karena di program ini yang kita gunakan, dia kalau kita int itu dia mengembalikan nilai ya. Nah, mengembalikan nilai, makanya kita tulis di sini return 0. Nah, ini 0 itu nilai defaultnya gitu. Ketika kita selesai eksekusi, dia akan mengembalikan lagi. Makanya kita selesai ini, dia akan seperti ini gitu. Kalau kita enter berarti kan tidak ada lagi dikembalikan, makanya programnya selesai gitu. Lalu kenapa fungsi main itu bisa jalan gitu tanpa mengembalikan nilai 0? Nah, karena dia tidak tidak ada apa sih namanya? Apa ya istilahnya? Tidak ada pendeklarasian gitu. Dan juga karena kita ini programnya masih simple, makanya belum ada perhitungan, belum ada fungsi-fungsi lain, makanya masih bisa gitu. Biasanya kita bisa pakai int main, bisa juga pakai void main gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi gitu perbedaannya kurang lebih begitu ya, Dava. Kalau int main itu dia mengembalikan nilai, makanya kan dia integer gitu. Nah, makanya mengembalikan nilai 0 gitu. Kan kalau di komputer itu ada true false ya. True itu 1, false itu 0 ya. Iya, kurang lebih gitu. Makanya kita pakai int. Itu Dava. Baik Kak, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini saya kasih trik juga ya yang lainnya. Jadi kan ketika kita mengeksekusi program ini tuh, mana ya? Nah, kita eksekusi, dia kan ini ya, file menghasilkan program execute gitu ya, hello.exe nih di atas ini.
Nah, hello.exe ini dibuka dalam bentuk konsol di command prompt. Nah, karena ini dibukanya melalui command prompt, otomatis kita juga bisa membuka programnya melalui command prompt. Contoh gitu, kita buka CMD-nya. Nah, ini teman-teman sambil mengerjakan kegiatan praktikumnya ya, karena kan kegiatan praktikum itu deadline-nya sampai jam 2. Nah, ini. Dan ini kalau yang saya contohkan ini udah di luar kegiatan praktikum gitu. Jadi harusnya udah selesai dari tadi ya kalau teman-teman mengerjakan. Oke, nah yang pertama kita harus masuk dulu ke dalam directory dari programnya berada. Di sini kan, di sini ya, di local disk E, DDP, pertemuan 01. Nah di sini. Jadi kita juga kayak gitu. Masuk ke local disk E, lalu kita dir aja. Ini directory itu untuk melihat isi dari local disk E-nya ya. Nah, di sini kita cari folder DDP. Nah, ini kan ada DDP, berarti untuk masuk ke directory itu pakai CD ya, teman-teman. CD DDP gitu. Nah, masuk ke DDP, kita directory lagi step by step. Nah, di sini ada dir pertemuan. Ini berarti folder pertemuan 01. CD lagi pertemuan 01. Kayak ada suara tadi. Oke. Mana? Nah, pertemuan 01 kita udah masuk nih. Lalu kita dir lagi aja. Nah, di sini ada nih file-filenya. Ada hello.cpp, hello.exe, dan lain sebagainya. Oke. Untuk membuka programnya ya kita langsung aja gitu. Ketik aja hello.exe. Enter. Nah, sini hello world. Gitu. Ini udah kita nggak perlu lagi pakai di sini gitu. Lalu ada cara lagi misalkan kita pakai hello aja juga bisa. Nah, hello. Tapi ketika kita ingin ada perubahan di sini, misalkan hi gitu kan, kita save aja. Kalau kita save doang itu ini ya udah di save tadi. Kalau save doang dan kita ketik hello lagi, dia nggak ada perubahan gitu. Karena kan kembali lagi ya ke aturan mainnya itu dia harus compile dulu baru di running. Nah, makanya nggak bisa. Nah, makanya kita ada perubahan, kita compile dulu di sini. Nah, setelah di compile kita running di sini. Hello. Nah, baru kan hi world gitu. Dan kita juga bisa loh teman-teman. Kita kan biasanya dari tadi kita compile-nya itu lewat aplikasi ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengcompile melalui CMD, bisa juga gitu, bisa banget. Tapi harus ada yang diinstal terlebih dahulu. Teman-teman harus menginstal compilernya. Nah, maka dari itu kan jadi tambah kerjaan ya. Kita harus install banyak aplikasi lain gitu. Makanya kita menggunakan IDE. Dan kita pakainya DevC++. Karena itu sudah satu kali install, udah kita tinggal langsung pakai aja. Itu untuk eksekusi melalui CMD, teman-teman. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Halo Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Namanya siapa? Rizky Kak, Muhammad Rizky. Oke, Rizky, gimana Ki? Untuk yang tugas kegiatan pertama itu Kak, itu kan totalnya ada 8 langkah ya Kak, kalau diikut di instruksinya. Ada 8 langkah. Ya, 1-8. Nah, itu setiap langkahnya harus ada SS-nya Kak, atau hanya langkah-langkah tertentu saja yang membutuhkan SS Kak? Semuanya diikuti ya teman-teman. Misalkan ini, langkah 1 kan kalau di modul nggak ada SS-nya. Nah, teman-teman SS aja websitenya gitu ketika download ataupun ketika nge-install kayak gitu.
tetap di screenshot gitu setiap Oh langkah. ya. Oh ya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama Rizky. Yang lain, apakah lancar-lancar saja mengerjakannya? Maaf Kak, izin nambahin dikit Kak. Ya, boleh. Mau nanya lah. Maksudnya itu yang kegiatan satu itu dijadiin satu file gitu ya Kak ya? Kumpulinnya. Ya, Kayak dijadikan satu file. oh, jadi satu file PDF gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oh, oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kalian satu slot, satu kelas kah? Enggak Kak. Enggak, Random kayaknya Kak. random ya. Oke. Yuk, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sekarang sesi diskusi aja ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ditanyakan gitu. Nggak usah, nggak usah terlalu tegang lah, biasa aja. Ini masih seputar pengenalan. Ada yang memakai selain Dev C++? Oke. Berarti Dev semua ya? Oke, ini kita kuis aja kali ya, Kak, teman-teman. mau nanya Kak, Oh, silakan. Siapa namanya? Fajri Kak, Muhammad Fajri Permana mau nanya Kak, ini yang dibuat itu screenshotannya aja, tahap screenshotannya apa keterangannya juga pakai Kak? Di screenshot, kalau ada keterangan dimasukkan keterangannya. Oh, oke Kak, kasih Kak. Oke, yuk sama-sama. Oke, kita kuis ya teman-teman. Ini kuisnya nanti buat penambahan nilai. Oke, aku matikan dulu.
Oke, teman-teman kita kuis ya. Yang bisa nanti langsung share screen dan buat source code-nya. Nanti ada tambahan nilai buat yang bisa. Kak, boleh izin bertanya, Kak? Oh, silakan. Ini Kak, yang langkah ke-8 yang terakhir ini kan cuma menampilkan shortcut yang penting ya, Kak. Nah, ini apa yang mau di SS, Kak? Mana itu? Langkah ke-8. Ya, kalian screenshot aja yang di atasnya. Yang di sininya. Gitu. Oh, oke. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, kita kuis yang bisa nanti langsung angkat tangan dan dijawab gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Ada chat masuk. Oke. Nah, ini lanjutan dari materi tadi. Karena sudah disenggol duluan ya tentang input output, jadi ya kuisnya tentang itu. Ini ada input, misalkan masukkan nama gitu ya, Budi. Gitu. Lalu kita enter, hasilnya adalah Budi. Nah, yang bisa membuat program seperti ini, silahkan angkat tangan. Apakah ada? Oke, siapa tuh yang angkat tangan? Mana ada ya? Apakah terlalu susah? Kayaknya enggak ya. Salah nggak apa Enggak apa-apa. Yo, Muhammad Permana. Share screen aja ya kamu ya. Ya, Permana silakan share screen dan buat program yang sama seperti itu. Sambil dijelaskan ya, ini apa-apa gitu. Udah masuk belum Kak? Masih gelap ya? Masih ya? Iya, gelap. Sebentar Kak. Ini ya, programnya itu dia memberikan input lalu menampilkan gitu. Nggak masuk ya Kak? Iya, gelap. Mana Kenapa ya? Ya udah teman yang lainnya lah dulu Kak. Nggak bisa nih, nggak tahu. Oke, dari yang lain silakan. Ada nggak yang lain? Kalau nggak ada, ya masa nggak ada gitu. Oke, Ananda Purnomo. Ini yang lebih dulu ya. Lalu Ramadan. Oke, silakan.
Oh, Ananda Purnomo duluan ya. Sorry. Oke, ya. Oke, gimana Ananda? Udah keluar. Udah keluar belum, Pak? Sudah. Yang ini kan. Nah, Oke. terus ini. Ini berarti dia kan sudah ditulis lebih dulu ya budinya ya? Ya, tadi tulis dulu baru angkat tangan. Oke. Baru resen. Yuk. Sekarang dibuat inputan gitu. Inputan gimana? Yang ini. Ya, jadi programnya itu si budinya ini tidak kita tulis di program, tapi kita ketik di outputnya. Mana? Gimana? Mungkin bisa dicontohkan lagi ya Bang Hafizan. Oh, Ini ya. oke, saya contohkan lagi ya. Oke. Saya sharekan ya, Ananda. Oke, ini programnya seperti ini. Jadi outputnya itu ada tulisan, masukkan nama, misalkan kita masukkan namanya Asep deh gitu. Lalu ketika kita enter, nah, hasilnya adalah Asep gitu. Jadi istilahnya dinamis gitu hasilnya. Gitu teman-teman. Ada lagi yang bisa? Oke, lalu Ramadan. Sebelumnya ini, Ananda mau coba lagi nggak? Lalu dulu aja, Kak. Oke, lalu silakan. Baik, Kak. Sebentar. Sudah bisa, Kak? Udah muncul. Oke. Jadi saya tulis seperti ini. Jadi ketika pertama saya tulis inputnya, kemudian saya tulis sin.get, kemudian baru saya tulis namanya adalah Budi. Jadi ketika kita run dan compile dan run, maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita pencet enter, maka namanya adalah Budi. Oke, ini sebuah konsep ya. Konsepnya benar, tapi prakteknya kayaknya kurang tepat gitu. Itu udah benar ada scene-nya. Cuman ada yang kurang tepat di situ. Terima kasih. Lalu Ya, Kak, sama-sama. kamu orang Lombok ya? Ya, Kak. Oh iya. Nah, teman saya juga Lalu sama namanya. Oke, dari yang lain ada nggak? Tadi punya Lalu ini udah hampir benar ya, cuman masih ada sedikit lagi yang kurang gitu. Dari yang lain ada lagi yang mau coba? Masih pengen nyoba nih Kak. Bisa nggak ya? Ya, coba lagi. Ini ya? Yang tadi. Oh. Nah, muncul nih. Tapi belum selesai sih Kak. Ini yang buat ntar Kak. Oh, nggak apa-apa, sambil ngetik aja. Oke, ada Dava. Tahan dulu ya, Dava ya. Kita lihat Ya. mana.
Kak ya. Ya. Oh, include-nya diisi dulu. Apa nih? Ntar nggak masuk ya. Misalnya. Ya, kenapa itu Permana? Tahu Kak? Nama itu. Hmm. Apa ya? Bingung nggak? Bingung. Oke, ini kasih ke Dava aja apa gimana nih? Oh, udah kasih ke Dava ya Kak. Oke, makasih Permana. Yuk. Oke, Dava silakan. Iya Kak, sabar Pak. Sudah muncul Kak? Ya, sudah. Sudah Kak? Oke. Oke, bisa dijelaskan Dava ke teman-temannya? Jadi kalau mau menginput tipe data sebuah kata itu memakai tipe data yang string. Kalau pakai integer, double, atau float biasanya untuk angka-angka gitu Kak. Ya, benar-benar. Jadi tadi kekurangannya lalu itu dia di penggunaan tipe datanya aja ya. Itu ya Dava ya? Iya. Oke, makasih Dava. Ya, sama-sama Kak. Ya. Oke, ini teman-teman, source code-nya ya. Bisa pakai string gitu. Tadi kan nanti di bab selanjutnya kalian akan belajar tentang tipe data gitu. Tipe data itu kan ada string, integer, char, double tadi. Terus kalau kita mau pakai yang koma-komaan nanti ada lagi tipe datanya kayak gitu. Jadi konsepnya adalah kita menggunakan cout-nya dulu. Cout-nya ini untuk keterangan ya. Masukkan apa, lalu pakai sin. Jadi sin ini adalah console in gitu ya untuk memasukkan inputan. Nah, sin-nya kemana gitu?
Chain-nya adalah ke X. X ini apa? X itu variabel. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi terima kasih buat yang tadi sudah mencoba menjawab. Tadi ada lalu ya, ada Ananda, Dava gitu ya. Terus Permana juga tadi. Terima kasih, itu saya kasih nilai lebih ya nanti. Karena sudah mau mencoba gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Karena praktikumnya kayaknya sudah kita sampaikan semua. Oke, Kak, izin bertanya, apakah ada tugas lagi setelah ini karena di rumah saya listriknya padam? Oke. Setelah ini tugasnya ada, tapi dikerjakannya sampai hari Senin ya, 2 hari pengerjaan. Ada tugas lagi, tapi tidak deadline-nya tidak di hari ini. Gitu. Deadline-nya masih panjang. Oke, yang lain sebelum kita akhiri nih pertemuannya. Ya, Ananda gimana? Cukup, Pak. Cukup, ya. Dari teman-teman asisten yang lain, ada yang mau ditambahkan? Cukup sih. Cukup ya. Oke, teman-teman, kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Oh ya, nanti sudah saya buat tugas ya. Nanti tugasnya akan keluar di jam 2 sesuai dengan berakhirnya praktikum. Jadi nanti jam 2 ada post test yang teman-teman kerjakan. Silakan nanti dibaca ketentuannya dan diperhatikan waktu pengerjaannya. Oke, karena sudah tidak ada lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan tentang praktikum ini, silakan ditanyakan ke asisten praktikum yang ada di grup gitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Si Uke mana Uke? Usir pada waktu. Ini mulai kapan, Nak? Mulai kapan? Apanya? Omelet. Ya, tadi pagi. Ini masih